Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Dedan Rehani dari program S1 Akuntansi Universitas Negeri Malang. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan tutorial cara menganalisis data menggunakan Pirate Test dan Independent Test sebagai bagian dari tugas mata kuliah statistik. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengolahan data, cara membaca output, serta bagaimana menarik kesimpulan dari hasil uji yang diperoleh. Semoga video ini dapat membantu dan menambah pemahaman teman-teman tentang analisis statistik. Selamat menonton. Apa sih Pirate Sample T-Test itu? Nah, jadi Pirate Sample T-Test itu adalah metode statistik parametrik untuk membandingkan rata-rata dua variabel dari satu kelompok sampel yang sama. Nah, jadi uji ini menganalisis apakah terdapat perbedaan signifikan antara perlakuan pre-test sampai post-test. Contohnya pengukuran berat badan sebelum dan sesudah diet. Nah, sedangkan independent sample t-test adalah uji statistik parametrik untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang saling bebas, tidak berhubungan atau berpasangan. Uji ini menentukan apakah perbedaan signifikan antara rata-rata dua kelompok tersebut seperti membandingkan pria versus wanita atau kelompok kontrol versus eksperimen. Jadi begitu, simak untuk langkah-langkahnya. Nah, di sini kita akan melakukan uji Pirate Simple T-Test. Nah, di sini aku mengambil pengaruh perbedaan jumlah jam terapi pada siswa berkebutuhan khusus autisme. Nah, di sini ada terapi 1,5 jam dan ini data-datanya. Sedangkan yang 5 jam ada ini data-datanya. Nah, setelah itu kita pindahkan ke Excel terlebih dahulu untuk memindahkan ke SPSS-nya. Kita masuk ke Excel dulu, terus habis itu kita copy paste yang 1,5 jam dan 8 jam saja. Yang data ini tidak usah. Kita masuk, kita copy paste dulu sampai ke bawah. Setelah itu kita Ctrl C dan kita pindahkan ke SPSS-nya. Nah, setelah itu kita klik kanan, habis itu kita paste. Nah, sudah muncul data-datanya yang ada di sini. Terus kita akan menghilangkan desimal-desimal yang ada di angka-angka ini dan mengubah dari kata-katanya ini. Jadi ini masuk ke variabel views di sini. Terus habis itu kita desimal kita nolkan 0 dan rename kita ubah yang tadi yang 1,5 jam. Kalau angka tidak bisa ya guys ya, kita buat yang tulisan kita setengah 1,5 jam 1,5 jam. Terus yang ini yang 8 jam 8 jam. Enter. Sudah, habis itu kita masuk ke data view lagi dan sudah hilang desimalnya. Setelah itu kita uji dengan Pirate Simple T-Test. Masuk ke Analyze, masuk ke sini. Setelah itu masuk ke Compare Mains dan di sini ada Pirate Sample T-Test. Setelah itu kita muncul seperti ini, kita masukkan ke 1,5 jam ke variabel 1 dan 8 jam ke variabel 2. Kita cara memindahkannya itu pencet 1,5 jamnya,
Setelah itu pencet yang ada tanda panahnya yang di tengah ini. Pencet. Dan sudah masuk ke sebelah kanan. Terus yang 8 jam ini kita masukkan ke variabel 2. Pencet. Sudah masuk semua. Terus habis itu kita pencet OK. Muncul seperti ini. Nah, di sini cara uji bedanya, kita hanya membutuhkan Pirate Simple Statistik sama Pirate Sample Test. Nah, di sini kita akan analisis Pirate Sample T-testnya. Kita masuk ke Word. Di sini udah ada tadi yang ada di SPSS tersebut. Nah, kita ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya adalah apakah terdapat pengaruh perbedaan jumlah jam terapi, yaitu 1,5 jam dan 8 jam terhadap hasil atau perkembangan siswa berkebutuhan khusus autisme. Nah, di sini kita hanya membutuhkan Pirate Sample Statistik dan Pirate Sample Test. Yang pertama ada berdasarkan output sampel statistik, yaitu rata-rata di terapi 1,5 jam itu ada rata-ratanya 73,79, sedangkan yang terapi 8 jam 73,50. Nah, di sini ada jumlahnya atau disebut N, itu ada 28 tadi datanya, ada 28. Terus habis itu kita hipotesiskan secara deskriptif rata-rata nilai pada kondisi 1,5 jam sedikit lebih tinggi dibandingkan 8 jam dengan rata sebesar 0,286. Jadi hipotesis yang diambil dalam penelitian ini adalah H0, tidak ada perbedaan nilai terapi berjalan selama 1,5 jam per hari dengan nilai terapi yang berjalan selama 8 jam per hari. Dan H1-nya, hipotesis 1, ada perbedaan nilai terapi berjalan selama 1,5 jam per hari dengan nilai terapi yang dijalankan selama 8 jam per hari. Nah, di sini untuk mengambil keputusan H0-nya, jika SIG kurang 0,05 maka H0 ditolak. Cara kita mengetahui SIG-nya ada di Pirate Sample Test yang ada di SIG yang kita lanjutkan yang aturan pengambilan keputusan. Nah, jika SIG kurang dari 0,05 maka H0-nya itu ditolak. Jika SIG lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Nah, jadi hasil uji beda dari data tersebut berdasarkan tabel Pirate Sample Test yang diperoleh, SIG tadi ada 0,927. Karena nilai SIG-nya 0,927 dan lebih besar dari 0,05 maka H0-nya tidak tertolak atau bisa disebut diterima. Jadi artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai terapi 1,5 jam dan terapi 8 jam. Dengan kata lain, perlakuan atau kondisi 1,5 jam dan 8 jam pada data ini menghasilkan nilai yang secara statistik tidak berbeda. Nah, jadi tidak ada perbedaan antara terapi 1,5 jam dan 8 jam untuk anak yang berkebutuhan khusus. Jadi begitu untuk Pirate T-test pengaruh perbedaan jumlah jam terapi pada siswa berkebutuhan khusus autisme. Jadi berikut yang tadi
adalah hasil uji beda dari sampel virality test. Selanjutnya kita masuk ke independent test. Nah, di sini ada data. Saya mengambil dari perbedaan rata-rata nilai yang signifikan antara kelas A dan kelas B. Nah, di sini ada kelompok kelas. Yang pertama ada kelompok A dan kelompok B. Dan di sini kita akan mencari rata-rata dari kelas A dan B dari nilai pelajaran ekonomi. Dan di sini ada datanya. Setelah itu kita disimbolkan. Simbolkan mana yang kelompok B. Aku di sini saya di sini menyimbolkan kelompok A itu menghurufkan tanda 1. Sedangkan yang kelompok B digolongkan kelompok kedua. Itu masukkan ke Excel untuk menginput SPSS. Kita masuk ke Excel-nya. Dan di sini ada datanya. Kita hanya ambil dari nilai pelajaran ekonomi saja dan simbol-simbolnya. Kelompok A simbol 1, kelompok B simbol 2. Kita Ctrl C. Setelah itu kita masuk ke SPSS-nya. Nah, di sini kan Tadi ada data ini, cara menghapusnya kita pencet file, new data, kita pencet yang data. Nah, sudah kosong, kita masukkan ke sini untuk datanya, klik kanan, chat pencet sudah ada nilainya. nilainya. Cara menghapus desimalnya, kita pencet variable view, terus habis itu kita desimalnya kita 0. Dan ini sesuai yang tadi, nilai pelajaran ekonomi dan simbol-simbolnya. Kita ganti nilai. Terus habis itu Sorry, tidak boleh spasi ya. Kita ganti nilai. Setelah itu yang ini kita ganti simbol. Sudah itu kita masuk ke data view. Sudah hilang kan desimalnya. Terus kita menganalisis independent t-test, yaitu dengan cara pencet analyze. Setelah itu masuk ke compare-ments, masuk ke independent sample t-test, pencet. Nah, di sini ada nilai dan simbol, ada 2 kolom juga. Jadi yang nilai ini kita masukkan ke test variable S, sedangkan yang simbol kita masukkan ke grouping variable. Kita masukkan dulu yang nilai ke test variable, sedangkan yang simbol kita masukkan ke grouping variable. Setelah itu kita pencet yang define group. Nah, di sini udah ada grup 1 dan grup 2, yaitu yang nilai tadi yang kelas A dan kelas B. Yang grup 1 kita tandakan 1 di sini, dan grup B yang tadi kita tandakan yang 2. Setelah itu kita pencet continue. Nah, sudah ada tombol OK, kita pencet OK. Sudah keluar datanya yang ada di sini.
Jadi yang dibutuhkan adalah untuk menghitung independent simplicity test, kita membutuhkan dua di sini, group stick independent sample test. Ini yang penting dari uji beda dari independent sample test. Kita masuk ke hasil analisis, masuk ke Word. Kita cari judulnya tadi, perbedaan rata-rata nilai yang signifikan antara kelas A dan B. Jadi rumusan masalahnya, apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai yang signifikan antara kelas A dan B. Jadi secara deskriptif, jumlah sampel masing-masing kelompok adalah 10 responden, grup A 10 responden, dan grup B 10 responden. Jadi rata-rata nilai kelompok 1 atau grup A sebesar 87,40. Sedangkan nilai kelompok grup B sebesar 88,05. Jadi selisih rata-rata kedua kelompok tersebut adalah 0,65, di mana kelompok 2 lebih sedikit lebih tinggi. Jadi setelah itu kita uji homogenitas varian. Jadi nilai sig 0,748 jadi ada di sini 0,748 untuk uji homogenitas. Kriterianya, jika sig lebih dari 0,05, jadi dia termasuk varian homogen. Jika kurang dari 0,05, maka varian tidak homogen. Di hasil data tersebut, karena 0,748 lebih besar dari 0,05, maka varian kedua homogen, sehingga menggunakan garis dual varian atau bisa disebut grup A itu tadi, dan grup A dan grup B itu termasuk varian homogen. Setelah itu kita masuk ke uji independent test. Pada baris equal variance diperoleh nah di sini equal variance assumption varian. Nah di sini ada sig to Taylor ada di 0,702, signya ada 0,702. Jadi kriteria untuk mengambil keputusan, jika sig kurang dari 0,05 terdapat perbedaan signifikan. Berarti jika sig lebih dari 0,05 tidak terdapat perbedaan signifikan. Dan hasil dari data tersebut, karena nilai signya 0,702 lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Jadi kesimpulan dari data tersebut, berdasarkan hasil uji independent simplicity test, tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai yang signifikan antara kelas A dan kelas B. Artinya pelakuan atau kondisi pada kedua kelompok tersebut memberikan hasil nilai yang relatif sama. Jadi tidak ada perbedaan antara kelas A dan kelas B untuk rata-rata nilai pelajaran tersebut. Jadi kedua kelompok tersebut adalah relatif sama. Jadi mungkin cukup sekian untuk tutorial hari ini. Mungkin kalau ada salah atau salah ucap, saya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're